Halo, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk Potato Wars ya di channel Potato Tarot, sekarang kita akan melihat bagaimana dia melihat aku. Ya, bagaimana kamu di matanya juga, teman-teman. Di sini aku akan coba menggunakan tarot yang berbeda. Semoga bisa mendatangkan informasi yang kamu mau atau kamu dengarkan. Kita lihat di sini bagaimana aku di matanya. Kita akan melihat bagaimana kamu di mata seseorang, di mana seseorang itu memang spesial melihat kamu, oke? Kita punya kartu The Ace of Earth. Dia melihat kamu itu adalah orang yang bertalenta ya, orang yang memiliki bakat, memiliki potensi atau kemampuan yang banyak. Di sini dia melihat kamu tuh sebetulnya memiliki sebuah potensi yang mungkin belum kamu kembangkan. Kemudian ada kartu King of Earth. Dia melihat kamu tuh orang yang kayak banyak rejeki, atau kamu selalu mungkin berpenampilan sederhana tapi ada brandednya gitu. Jadi dia kayak ngeliat kamu tuh bukan anak yang tidak terpelajar. Kamu sangat terpelajar, mungkin ekonomi dari keluarga dan orang tuamu itu bagus. Kamu punya riwayat jadi pernah jadi anak orang kaya mungkin. Jadi masih ada aura-aura itu ya. Yang ketiga ada kartu King of Water. Kenapa makin sesak? King of Water di sini tuh kamu tuh orangnya suka galau, dia bilang. Apalagi terkait dengan masalah cinta itu galau banget ya. Kayak masih ada ruang kosong di hati kamu, dan kamu di sini sebenarnya sedih tapi berusaha menutupi bahwa mungkin kamu itu masih sendiri gitu. Kamu berusaha tegar dan berusaha kuat supaya nggak apa-apa, aku sendiri tapi I'm okay. Di sini ada kartu King of Fire ya. Ini kalau kita bicara mengenai King, itu tandanya kamu tuh lebih kelihatan lebih maskulin dari yang dia pikirkan. Jadi mungkin dia adalah tipe yang feminin melihat kamu yang maskulin. Wah, ini pintar aksi. Pergerakannya ini sangat sangat ketahuan gerak-geriknya, tindakannya itu langsung straight to the point ya. Dia punya aksi dan lain-lain itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Aku ngeliatnya seperti itu. Jadi apapun tindakan kamu tuh kamu berani mengambil resiko. Di sini ada kartu Chariot. Kamu tuh kadang pelin-pelan ya teman-teman. Kalau dilihat dari dia nih secara personality, kamu tuh orangnya pelin-pelan ya. Kadang tuh bisa ngomong A, kadang bisa ngomong B. Kamu juga orangnya suka mungkin sedikit-dikit mengajak debat ya. Debat itu dalam arti yang positif. Misalnya kamu bertukar pikiran ya, berdebat, tapi berdebat untuk saling sharing ilmu. Nah gitu, dia suka. Kamu tuh suka belajar. Terus di sini ada kartu Six of Fire. Six of Fire ini menunjukkan bahwa kamu tuh akan lebih percaya diri kalau ada orang yang mensupport kamu. Jadi kamu mungkin kebiasaan dikelilingi dengan teman-teman yang banyak yang satu pemikiran sama kamu. Kamu mungkin punya geng yang bisa support kamu di belakang ya. Makanya kenapa kamu tuh kayak menonjol atau tidak terkalahkan. Mungkin kelihatannya karena kamu mungkin populer ya, dan kamu punya geng. Ini salah satu aja kamu bisa ambil, kalau yang nggak dilihat nggak apa-apa ya, karena aku akan bacakan untuk semua. Ada kartu Ten of Earth, kamu tuh rezekinya bagus ya, dan aku ngeliat kamu tuh sayang sama keluarga. Kamu berusaha untuk menghidupi keluarga kamu, mungkin kamu ada yang tulang punggung. Ada kartu Two of Fire, di sini kamu tuh selalu mendapatkan peluang yang kamu inginkan dari pekerjaan atau apapun. Aku ngeliatnya bagus. Ada kartu Ace of Air, sebenarnya masih banyak sisi misterius dari kamu yang dia ingin tahu. Dari sini ada kartu Four of Water, ada kartu Four of Cups. Aku nggak tahu ya, tapi dia ngerasa kalau datang ke kamu itu ada perasaan was-was, di mana belum tentu kalau kamu datang, kalau dia datang, kamu itu langsung terima. Jadi kamu tidak mudah untuk menerima pemberian orang lain, atau kamu tidak terbiasa untuk menerima cinta dengan begitu saja
Kamu mungkin sekarang lebih senang sendiri, gitu loh. Tidak mudah untuk menaklukkan hati kamu sih. Kalau seandainya kamu di sini sudah punya masa lalu yang begitu berat, apalagi kamu makin close, makin menutup hati. Sekarang kita akan lihat dari sini bagaimana dia cinta kamu ya, bagaimana dia cinta kamu, bagaimana perasaan yang lebih ke dalam arah romansa. Di sini dia tuh sangat menggebu-gebu. Ada rasa penasaran yang tinggi sih, kalau aku lihat ya. Kalau dari sisi dia, sebenarnya dia tuh sangat ingin membuat hatimu yang dingin itu menjadi hangat. Namun masih belum diungkapkan karena mungkin masih belum ada daya ya. Ada kartu Five of Air. Mungkin dia takut masuk ke dalam lingkungan kamu atau circle kamu. Takutnya dipandang sebelah mata dan yang berakhir kecewa gitu kan. Sementara kamu mungkin termasuk orang yang pandai bergaul. Dan di sini dia tuh kayak merasa sudah, takutnya nanti makin kecewa gitu, takutnya nggak bisa ngimbangin kamu. Ada kartu Ace of Water. Sebenarnya dia tuh walaupun mungkin belum menyatakan perasaannya, tapi dia punya sisi perhatian yang sangat lebih. Jadi dia tuh memperhatikan kamu dari hal detail, cuman mungkin dia nggak ngomongin. Dia sangat concern sama kamu. Ada kartu Tree of Earth. Keinginan terbesarnya adalah kalau misal dia nggak bisa jadian sama kamu, at least dia bisa deket sama kamu. Ada perasaan meragu di sini ya. Ada perasaan kayak nggak pede, nggak percaya diri juga. Walaupun dia dewasa, walaupun dia bisa mengatur emosinya, tapi di balik dia mengatur emosinya, dia tuh sangat galau. Dan ada kartu Five of Fire. Five of Fire itu artinya dia sendiri takut kalau dia melakukan tindakan secara terburu-buru. Takutnya kalau dia buru-buru, ini hanya menjadi sebuah obsesi gitu. Kadang-kadang dia tuh kayak bersikap tidak sesuai dengan kata hatinya ya, karena dia menjaga dan dia takut mungkin dengan sekeliling kamu. Mungkin dia juga nggak percaya diri. Mungkin dia hanya bisa memberikan sebuah bantuan kalau misal kamu minta doang. Ngantuk banget. Sekarang kita akan lihat di sini. Aku nggak tahu kenapa energinya tuh kayak ngantuk banget, padahal aku udah tidur cukup ya teman-teman. Kayak mesti istirahat. Kita lihat lagi di sini untuk bagaimana dengan ciri-ciri orang ini. Ada kartu 7 diamond. Orangnya itu selama apapun dia tuh kayak senang menunggu. Senang menunggu sampai memang benar-benar the best moment baru dia berani untuk beraksi. Dia kayak sering kehilangan kesempatan, tapi dia punya komitmen dengan menunggu, mungkin akan menjadikan sesuatu nanti ke depannya lebih baik gitu ya. Orang ini sabar nunggu. Dia pantas buat kamu ajak ke mall, terus kamu tinggal pipis atau tinggal belanja, dia nungguin, dia setia banget. Biasanya orangnya lembut ya. Kemudian ada kartu Prince of Diamond. Dia itu suka diperhatikan hal-hal kecil ya. Dia ini termasuk orang yang agak sedikit manja kalau dalam perasaan. Jadi dia tuh senang diperhatiin. Kamu udah makan belum? Kamu udah ini belum? Kalau semakin kamunya cuek, dianya semakin penasaran gitu loh. Pengen kayak disembah-sembah gitu. Maksudnya dia punya sisi egois supaya kamu dong nyembah aku dong, kamu dong ini aku dong gitu. Ada kartu 6 spread ya, atau 6 spade, sorry. Dia ini kerap sebenarnya punya pikiran tuh yang kadang-kadang negatif loh. Maksudnya ketakutan sendiri akan sesuatu hal yang belum pasti.
Dan di sini dia itu money lovers ya. Jadi dia tuh memang pekerja keras, suka menghasilkan sesuatu. Apalagi kalau kinerjanya itu dibayar mahal ya, idenya dibayar mahal tuh dia suka. Dia kayaknya mungkin bekerja di bidang-bidang seperti konsultan atau bisa konsultan keuangan karena dia suka uang, atau jasa. Biasanya seperti itu. Ya, atau dia guru mentor yang membutuh apa ya, dia tuh kayak punya visi misi kayak memajukan orang lain dan dia dapat untung gitu. Dan di sini ada kartu failure. Ini pernah ada satu kegagalan dalam hidupnya dia, yang which is aku akan coba cek apakah itu pakai kartu yang sama aja ya. Aku setiap ngebuka orang ini kenapa ngantuk banget ya, energinya tuh kayak santai itu orangnya, kayak ngefly. Bukan aku bilang dia pemadat ya, bukan, tapi orangnya tuh lebih kayak slow gitu energinya sekarang. Ada kartu Page of Fire. Page of Fire itu dia pernah gagal dalam tindakan yang sebetulnya dia pernah lakukan di masa lalu, terkait dengan ambisi, terkait dengan sesuatu yang buru-buru. Oke, kita lihat lagi ya sebentar. Orang yang terlalu terburu-buru untuk mengambil satu kesempatan, aku ngelihatnya gitu. Ada tindakan-tindakan yang kurang lebih terlalu cepat untuk diputuskan, yang membuat dia itu sekarang kayak menyesal selamanya. Tower, Anchor, dia adalah orang yang paling menyesal terburu-buru dalam menentukan komitmen. Jadi aku bisa bilang sampai dengan sekarang dia punya traumatik. Mungkin dia pernah ada yang gagal dalam pernikahan dikarenakan dia buru-buru memilih calon pasangan, mungkin terpengaruh umur, mungkin terpengaruh mengenai apa ya mungkin keadaan lingkungan, ambisi dan lain-lain. Dan aku ngelihat di sini dia tuh kayak keputusan berkomitmen itu yang dia sesali. Ya, jadi orang ini mungkin ada penyesalan dalam berkomitmen dengan pasangannya gitu. Dan mungkin ya di sini kondisinya ada yang masih berjalan tapi tidak menikmati pernikahannya. Tapi ya whatever, itu sudah menjadi sebuah keputusan. Memang itu yang dia mau untuk menikah di usia muda, mungkin ya, menikah di bawah 30 yang belum cukup matang untuk membina rumah tangga, kecuali kalau ya dia udah jadi direktur di umur 30 gitu. Biasanya kan gagal, kecuali kalau suami dan istri itu saling bekerja sama di umur-umur segitu, buka bisnis bareng atau gimana deh, dan saling mengelola. Itu biasanya akan lebih ini, karena kan masih agak-agak labil ya, umur-umur 28 itu sebenarnya kalau buat cowok ya masih belum dewasa lah gitu, kalau kita bicara masalah cowok. Tapi kalau misalnya masalah cewek dari umur muda pun udah dewasa gitu, itu bedanya sih. That's why kenapa wanita itu suka berpikiran dalam, kalau cowok tuh pakai logik aja gitu. Ya Tuhan. Dan kalau aku lihat di sini, menikah atau berkomitmen itu adalah salah satu keinginan dari dia sendiri sebetulnya, yang di masa depan, yakni saat ini, agak disesali. Begitu. Mungkin ya sekian dulu untuk pembacaan bagaimana kamu di hadapannya ya. Yang pasti dia itu suka sama kamu. Kalau aku bisa bilang suka, ya dia suka. Tetapi mungkin ada sifat-sifat kamu mungkin yang harus kamu ubah supaya mindsetnya dia tuh lebih mantap lagi ya. Kalau kita bicara mengenai ABC, siapakah dia? Nah ini nama-namanya.
ada IHWZRCSTJKV gitu. Terima kasih yang sudah ikut untuk readinganku di channel ini. Kalau kalian mau personal reading, silahkan langsung lihat deskripsi di bawah ya. Itu sudah ada link dari Mazing, silahkan ditekan, dan itu akun verified aku. Jadi supaya kalian bisa terhubung sama aku, silahkan pilih paket-paketnya. Oke, terima kasih. See you. Selamat siang.